Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, arsyadakumullah. Selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan takwa kepadanya, diberi kelancaran rezeki yang halalan thayyiban, dan dipanjangkan umurnya, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada Al-Quran itu terdapat kata yang berpasangan seperti al-muslimun atau muslimin berpasangan dengan al-muslimat, al-mu'minun atau al-mu'minin berpasangan dengan al-mu'minat, al-munafikun atau al-munafikin berpasangan dengan al-munafikot, al-musyrikun atau musyrikin berpasangan dengan al-musyrikat. Namun ada di dalam Al-Quran ada kata al-kafirun tetapi tidak berpasangan dengan kata al-kafirot. Mengapa? Kami pada kesempatan ini akan mengaturkan penjelasannya. Namun sebelum menjelaskan kata al-kafirun, tidak ada pasangannya yaitu al-kafirot. Al-kafirun orang-orang kafir laki-laki, sedangkan al-kafirot artinya wanita-wanita kafir. Namun sebelum mengaturkan penjelasannya, kami aturkan dahulu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat pasangan-pasangan tersebut. Adapun ayat-ayat tersebut adalah seperti berikut. Ayat yang terdapat pasangan kata al-mu'minun dan al-mu'minat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula itsami'tumuhu dzannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Surat An-Nur ayat 12. Penjelasan ayat, Allah menegur orang-orang beriman yang tidak ikut mengingkari kemungkaran besar ini. Mengapa ketika kalian mendengar kedustaan ini, kalian tidak berprasangka baik kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan membantah orang-orang yang menyebarkannya bahwa itu adalah kedustaan yang jelas. Ayat yang terdapat pasangan kata al-muslimun atau al-muslimin dan al-muslimat. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimati wal hafidina furujahum wal hafidot wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima.
Artinya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Al-Ahzab 35. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang di dalamnya terdapat pasangan al-mu'minun atau al-mu'minin, pasangannya al-mu'minat, al-muslimun atau al-muslimin yang berpasangan dengan al-muslimat. Kemudian orang-orang yang beriman itu dalam ayat ini ditekankan untuk menjaga ketakwaannya kepada Allah agar tidak luntur tetapi malah menjadi semakin meningkat dan tidak suka memfitnah atau menyebarkan fitnah atau sesuatu yang membuat orang lain menderita atau sakit. Selanjutnya kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya ada kata al-musyrikun atau al-musyrikin yang berpasangan dengan al-musyrikat. Al-musyrikun artinya orang-orang musyrik laki-laki dan al-musyrikat artinya wanita-wanita musyrik. Adapun ayatnya seperti berikut. Ayat yang terdapat pasangan kata al-musyrikina dan al-musyrikat. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhonnina billahi dhanasau alaihim dairatus sau wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa adalahum jahannama wa sa'at masyira. Artinya, dan supaya dia mengazab atau menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahatnya tempat kembali. Al-Fatah ayat 6. Agar terhindar dari perbuatan syirik, lakukan berikut ini. Di antaranya 1. Selalu menegakkan sholat dengan sungguh-sungguh dan benar. Maka akan terhindarkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 45. 2. Selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka Muslim akan selalu memiliki jalan keluar untuk segala masalah yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
At-Tolak ayat 2. 3. Selalu berusaha melatih diri untuk mengingat bahwa syirik adalah dosa terbesar dan tidak terampuni. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha'u wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. An-Nisa 48. 4. Selalu mengingat Allah dimanapun berada. Dengan selalu mengingat Allah, hati akan tenang dan tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi ayat-ayat yang di dalamnya ada pasangan al-musyrikun atau al-musyrikin, orang laki-laki musyrik yang berpasangan dengan al-musyrikat, wanita-wanita musyrik, serta perbuatan-perbuatan bila dilakukan dengan baik dan benar akan terhindar dari kemusyrikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya ada pasangan al-munafikun atau al-munafikin, orang-orang munafik laki-laki, dan yang berpasangan dengan al-munafikot, yaitu wanita-wanita munafik. Adapun ayatnya serta penjelasannya seperti berikut ini. Ayat yang terdapat pasangan kata al-munafikun dan al-munafikot. Al-munafikuna wal munafikatu ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafikina humul fasikun. Artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. At-Taubah 6:7. Agar terhindar dari perbuatan munafik, lakukan berikut ini. Di antaranya, 1. Selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Meski terlihat sederhana, mengucap rasa syukur terhadap nikmat Allah sekecil apapun akan menghindarkan kita dari kekufuran. Jika tidak, kita akan dihadapkan dengan penyakit hati seperti sombong, amarah, dengki, dan nafsu dunia yang akan mengarahkan pada sifat-sifat munafik. 2. Selalu menepati janji-janji. Muslim sejati itu selalu berusaha menepati janji-janji yang telah dibuat. Kewajiban orang Islam
itu adalah memenuhi janji-janjinya. Karena di antara sifat munafik adalah mengingkari janji. Agar terhindar dari perbuatan munafik, lakukan berikut ini. Di antaranya, 1. Selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Meski terlihat sederhana, mengucap rasa syukur terhadap nikmat Allah sekecil apapun akan menghindarkan kita dari kekufuran. Jika tidak, kita akan dihadapkan dengan penyakit hati seperti sombong, amarah, dengki, dan nafsu dunia yang akan mengarahkan pada sifat-sifat munafik. 2. Selalu menepati janji-janji. Muslim sejati itu selalu berusaha menepati janji-janji yang telah dibuat. Kewajiban orang Islam itu adalah memenuhi janji-janjinya. Karena di antara sifat munafik adalah mengingkari janji. 3. Tidak malas dalam menjalankan ibadah. Sifat malas itu pasti akan dialami manusia. Sebagai muslim sejati tidak malas dalam beribadah. Karena itu sifat munafik. Surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. An-Nisa ayat 142. 4. Berdoa agar terhindar dari sifat munafik. Contoh doa, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuki wa syiqaqi wa nifaki wa sum'ati wa riya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikan, sum'ah, dan riya. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi ayat yang di dalamnya terdapat pasangan al-munafikun dan al-munafikot serta hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan dengan baik dan benar akan terhindar dari sifat-sifat munafik. Kemudian kita semuanya semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari sifat-sifat tersebut berkat doa-doa kita. Untuk selanjutnya, kami akan mengaturkan penjelasan tentang mengapa di dalam Al-Quran ada Al-Kafirun atau Al-Kafirin, namun tidak ada pasangannya, yaitu Al-Kafirot, artinya wanita-wanita kafir. Penjelasannya seperti berikut ini. Mengapa tidak disebut kata kafirot atau al-kafirot dalam Al-Quran? Kata kafirot atau al-kafirot tidak disebut di dalam Al-Quran, padahal ada pasangannya, yaitu kafirun atau al-kafirun. Ada beberapa alasan, yaitu 1. Al-Quran itu bukan seperti kamus yang menyebutkan banyak kata. 2. Kafirot itu jamak kilah, jam'u kilatin. Dalam kaidah bahasa Arab, bila ada jamak salim, kemudian ada jamaknya yang lain,
itu namanya jamak gilah. Misalkan sajidun ada jamak sujad. Dan bila ada jamak salim dan tidak ada yang lain, berarti jamak gilah dan jamak kathroh. 3. Kata kafirot itu jamak gilah karena adanya jamak yang lain, yaitu kawafir atau kuffar. Jamu gilah itu jumlahnya dari 3 hingga 10 atau jamak tetapi jumlahnya sedikit. Dan untuk jamu kathroh itu jumlahnya dari 11 hingga seterusnya atau jamak dengan jumlah banyak. Meskipun hanya menggunakan kata kafirun dalam Al-Quran tanpa kafirot, itu memiliki pengertian umum, yaitu semua orang kafir, laki-laki dan perempuan, yang jumlahnya banyak, tidak sedikit. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami sampaikan tentang adanya kata yang berpasangan, al-mu'minun pasangannya al-mu'minat, al-muslimun pasangannya al-muslimat, al-munafikun pasangannya al-munafikot, al-musyrikun pasangannya al-musyrikat. Namun setelah ada al-kafirun, mengapa tidak ada pasangannya? Yaitu al-kafirun itu namanya jamak mudzakkar salim. Untuk kaidah dalam bahasa Arab, kalau disebutkan jamak mudzakkar itu berlakunya berarti secara umum, yaitu berlaku kafir laki-laki dan kafir perempuan. Jadi jumlahnya banyak. Maka dari sisi perbuatan, kafir itu ada 3, yaitu kufrun, artinya kafir dalam agama atau kafir akidah. Kemudian kufronu, kafir nikmat, mengingkari nikmat-nikmat Allah. Sedangkan ketiga, kufurun, yaitu kafir akidah dan kafir nikmat. Maka jumlahnya jadi yang terbanyak. Semoga kita semuanya tidak masuk dalam ketiga-tiganya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.